Seharusnya, ini hanyalah hari biasa. Langit cerah, laut tenang, dan sebuah kapal layar kecil siap berangkat membawa sekelompok orang untuk bersantai di tengah samudra. Tapi kadang, hari yang terlihat sempurna justru menyimpan bencana yang tak terhindarkan. Sebuah dejavu, sebuah bisikan tak kasat mata, dan satu langkah kecil, bisa menjadi awal dari kutukan tanpa akhir. Selamat datang di Rewind, Triangle, 2009. Film psikologi child thriller penuh teka-teki yang akan memutar otakmu, membuatmu bertanya, apakah waktu bisa dilawan? Atau kita hanya mengulang kesalahan yang sama, selamanya? Film ini disutradarai dan ditulis oleh Christopher Smith, seorang sinias asal Inggris yang dikenal dengan gaya storytellingnya yang tak biasa. Dibintangi oleh Melissa George sebagai Jess, serta aktor-aktor pendukung seperti Michael Dorman, Liam Hemsworth, dan Rachel Charpani, Triangle pertama kali dirilis tahun 2009. Meski sempat terlewatkan oleh publik luas, film ini menjadi cult klasik bagi penggemar cerita main bending, dan sering disebut sebagai salah satu kisah time loop paling mengganggu yang pernah dibuat. Sebelum kita masuk lebih dalam, spoiler warning terlebih dahulu ya. Kalau kamu belum menontonnya, kami sangat menyarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu. Karena pengalaman pertamanya benar-benar tak tergantikan. Solo tuviste una pesadilla, es todo, bebé. Cerita Triangle dimulai dengan seorang ibu tunggal, Jess, diperankan oleh Melissa George, yang tampaknya sedang terjaga dalam kelelahan. Di pagi yang cerah, ia sibuk menyiapkan Tommy, anaknya yang tampaknya memiliki gangguan spektrum autisme, untuk hari yang dimulai. Meskipun ekspresinya menunjukkan ketegangan dan kecemasan, Jess berusaha keras untuk tampil tegar demi anaknya. Wajahnya menunjukkan kelelahan batin, seolah-olah ada sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa dia lepaskan. Setelah mengantarkan Tommy, Jess segera pergi ke dermaga untuk bertemu teman-temannya. Di sana, ia disambut oleh Greg, seorang pria yang tampaknya tertarik padanya, Sally dan kekasihnya Downey, serta Heather dan Victor. Mereka semua berencana untuk menghabiskan hari dengan berlayar menggunakan kapal milik Greg, yang bernama Triangle. Seperti halnya liburan lainnya, mereka berharap bisa menikmati angin laut yang tenang. Pelayaran dimulai dengan suasana santai dan cerah. Langit biru yang membentang luas, ombak yang berdebur pelan, serta tawa ceria di atas kapal. Semuanya terasa seperti kebahagiaan yang sempurna. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Seperti yang sering terjadi dalam cerita horor, langit cerah berubah dengan cepat. Badai yang datang secara tiba-tiba mengamuk dengan ganas, menghantam kapal mereka dengan brutal. Ombak tinggi dan angin kencang mengguncang segalanya. Sementara itu, dalam kekacauan yang tak terhindarkan, kapal mereka terbalik. Dan Heather hilang begitu saja, ditelan laut yang gelap dan menakutkan. Kelima orang yang selamat terombang-ambing di atas lambung kapal yang terbalik, tanpa harapan, tanpa pilihan. Ketika mereka hampir kehilangan harapan, sebuah kapal besar muncul dari balik kabut. Kapal itu terlihat tua dan berkarat, namun memberi mereka secercah harapan. Nama kapal itu, Aeolus. Tanpa banyak pilihan, mereka memutuskan untuk menaiki kapal tersebut, berharap bisa menemukan pertolongan atau setidaknya alat komunikasi untuk menghubungi dunia luar. Sesampainya di atas Aeolus, suasana yang mereka temui jauh lebih aneh daripada yang mereka bayangkan. Tidak ada seorang pun di kapal itu. Hening. Sepi. Suara gelombang yang biasa mereka dengar berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika Jess melangkah lebih dalam, ia merasakan sesuatu yang janggal. Sebuah perasaan familiar yang tak dapat ia jelaskan. Seolah-olah ia pernah berada di tempat ini sebelumnya. Sebuah kegelisahan mulai menggerogoti pikiran Jess. Tak lama setelah mereka mulai menjelajahi kapal, teror pun dimulai. Salah seorang dari mereka, Victor, yang awalnya tampak kooperatif, berubah menjadi sangat agresif setelah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jess semakin bingung, semakin cemas. Kematian satu persatu mulai menghantui mereka. Teror bertopeng muncul. Seorang pembunuh misterius yang tampaknya tahu setiap langkah mereka. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi, dan suasana semakin mencekam. Namun, meskipun setiap kali seorang teman mati, Jess merasa bahwa ini bukan pertama kalinya ia mengalami semua ini. Dalam kebingungannya,
ia mulai menyadari bahwa ia terjebak dalam sebuah siklus waktu. Setiap kali semuanya berakhir tragis, siklus itu terulang kembali. Badai, kapal terbalik, pembunuhan semua itu berulang, dengan Jess sebagai satu-satunya yang tetap sadar akan kejadian-kejadian tersebut. Setiap kali teman-temannya mati, siklus dimulai lagi. Namun kali ini, Jess berusaha keras untuk mengubah takdir, berusaha menghindari kematian dan pembunuhan. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin jelas bahwa ia tidak bisa menghindari takdirnya. Setiap kali ia mencoba mengubah jalannya cerita, dia malah semakin terjerat dalam lingkaran yang tak berujung. Jess bahkan merasa terkejut ketika menyadari bahwa dirinya sendiri adalah pembunuh di beberapa siklus sebelumnya. Dalam keputusasaan, Jess berusaha keras untuk menyelamatkan dan untuk menghentikan lingkaran waktu yang mengerikan ini. Tapi setiap kali ia mencoba, segalanya justru semakin kacau. Dia bahkan membunuh versi dirinya yang lain, berharap bisa menggantikan posisinya sebagai Jess yang bertahan, namun semua itu sia-sia. Ia hanya semakin terperangkap. Tak lama kemudian, Jess semakin sadar bahwa dirinya yang membunuh Heather di awal siklus. Dirinya yang menulis pesan-pesan peringatan yang tampaknya tidak ada artinya. Semua orang yang terlibat dalam peristiwa ini ternyata adalah bagian dari siklus yang diciptakannya sendiri. Jess dalam berbagai versi dirinya berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari siklus itu. Namun takdir tetap mengatur semuanya. Siklus waktu itu, bagaikan kutukan. Jess berulang kali mengalami tragedi ini, mencoba berbagai cara untuk menghentikan apa yang telah dimulai. Namun ia tak pernah berhasil. Dalam salah satu siklus terakhir, Jess akhirnya menemukan jalan keluar. Ia melompat ke laut, mencoba kabur dari kapal Aeolus. Terbangun di pantai, ia merasa lega. Ia kembali ke rumah, berharap untuk memulai hidup baru. Namun, saat ia melihat dirinya yang lain versi dirinya yang lebih awal, yang tengah berusaha menenangkan Tommy, semuanya kembali hancur. Tanpa ragu, Jess membunuh versi dirinya yang lain, mencoba untuk mengubah takdirnya sekali lagi. Ia membawa Tommy pergi, berharap bisa mengatur ulang semuanya. Tapi perjalanan mereka tak berakhir bahagia. Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan mobil. Tommy tewas, dan Jess selamat. Namun, tak lama setelah itu, seorang sopir taksi melihatnya dan membawa Jess kembali ke pelabuhan. Sekali lagi, Jess menaiki kapal Triangle. Seolah-olah semuanya dimulai dari awal. Lingkaran itu tak pernah putus. Jess adalah sosok yang tragis. Ia adalah protagonis sekaligus antagonis dalam ceritanya sendiri. Cinta dan rasa tanggung jawab terhadap anaknya mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang tak bisa dibayangkan, bahkan jika itu berarti menghancurkan dirinya sendiri. Dalam usahanya untuk melindungi Tommy, Jess terperangkap dalam kesalahan yang terus terulang. Greg, Sally, Downey, Victor, Heather adalah teman-teman Jess yang dengan naif terjebak dalam siklus waktu ini. Mereka adalah refleksi dari orang-orang yang terpengaruh oleh keputusan-keputusan luar biasa, yang tanpa mereka sadari menjadi bagian dari permainan waktu yang kejam. Triangle bukan hanya film tentang siklus waktu. Ini adalah film tentang rasa bersalah, trauma yang tak pernah selesai, dan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam masa lalunya, bahkan ketika mereka berusaha memperbaikinya. Jess terjebak bukan hanya di kapal Aeolus, tetapi juga dalam perasaan bersalahnya yang tak teratasi. Kapal Aeolus, dengan namanya yang merujuk pada dewa angin dalam mitologi Yunani, adalah simbol dari kutukan yang tak bisa lepas. Jess, seperti para pelaut yang terperangkap dalam badai tak berujung, juga terperangkap oleh dirinya sendiri. Setiap usaha untuk memperbaiki kesalahan malah mengarah pada kehancuran. Kematian Tommy adalah titik pusat dari siklus ini. Dan tidak peduli seberapa keras ia mencoba untuk memperbaikinya, takdir selalu mengembalikannya ke titik awal. Kalau saya pribadi,
Triangle adalah salah satu film yang benar-benar mind-blowing. Bukan karena efek atau jump scare-nya, tapi karena ceritanya yang penuh teka-teki dan bikin mikir panjang setelah menontonnya. Awalnya saya kira ini hanya film horor biasa tentang kapal terdampar di laut, tapi semakin lama ceritanya berjalan, saya malah merasa seperti diajak masuk ke dalam lingkaran waktu yang membingungkan dan melelahkan. Setiap adegan yang berulang, setiap kematian yang terjadi, dan setiap reaksi dari Jess, semuanya mulai terasa seperti puzzle yang pelan-pelan mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Yang menarik, semakin saya memahami ceritanya, saya mulai sadar bahwa Jess bukan hanya korban, tapi juga bagian dari siklus itu sendiri. Ia terus mencoba memperbaiki sesuatu, tapi yang terjadi justru ia semakin tenggelam dalam siklus yang tak berujung. Menurut saya, film ini lebih dari sekadar cerita time loop. Triangle menyimpan makna yang lebih dalam tentang rasa bersalah, penyangkalan, dan hukuman batin. Bisa jadi, kapal Aeolus itu adalah simbol dari neraka pribadi Jess, tempat di mana ia dipaksa mengulang kesalahan dan penderitaan yang sama, tanpa pernah benar-benar bisa keluar. Buat saya, Triangle adalah jenis film yang tidak memberi jawaban pasti, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia membiarkan kita menafsirkan sendiri, dan setelah selesai menonton, rasanya sulit untuk langsung melupakan. Film ini benar-benar meninggalkan kesan mendalam, terutama bagi siapapun yang pernah merasa terjebak dalam penyesalan atau ingin memperbaiki masa lalu. Film ini menantang logika kita dan meninggalkan pertanyaan yang lebih emosional. Jika kita bisa mengulang waktu, apakah kita benar-benar bisa memperbaiki kesalahan kita? Atau justru kita akan terus mengulanginya, tanpa henti, selamanya? Segitu aja filmnya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini.